Oh udah ya? Oke, yoi Mamen. Oh ya udah. Ya, oke, jadi kita kali ini akan introduction dari si GitHub atau ya Git sama GitHub sih, intinya gitulah intinya. Nah, jadi ini udah tampilan dari GitHub. Jadi pertama, kalau menurut gue Git itu kayak sistem eh, apa namanya? Kayak misalnya lo eh, punya sebuah project, lu pengen kolaborasi atau enggak lu menyimpan atau enggak lu pengen nyimpan sebuah kode program secara aman, enggak di lokal gitu buat cadangan kalau ada apa-apa di lokal gitu sih kalau menurut gue secara singkat. Tapi kalau kita di Google, apa itu Git? Gue juga bingung. Jadi Git itu adalah perangkat mengenai versi manajemen kode. Oh ya benar, manajemen kode perangkat lunak yang dibuat oleh si Torvalds Linus Torvalds. Dia pencipta Linux nih, pencipta Linux Unix lah, yang pada awalnya ditujukan untuk kernel Linux dan akhirnya dia bikin Git gitu sih intinya. Jadi kalau kita ngeliat di enaknya di mana, di coding kali ya, yang lebih valid bisa kita lihat dulu nih. Git VCS itu sistem source control management. Itu ngerubah, dia ngolah setiap dokumen komputer, website, program lainnya. Jadi dia memiliki sebelum di VCS ya, sebelum di manajemen, dan dia bakal nyimpan dengan nama ya gimana ya gini lah kira-kira lah, mungkin dia punya punya manajemen data gitu. Jadi datanya itu kayak bisa kita rubah-rubah atau kita tambah baru atau gimana gitu. Dia punya history atau mungkin catatan-catatan dari perubahan file tersebut dan segala macam sih. Kalau Git ini dia bertugas untuk mencatat seluruh file dari suatu repository project gitu sih, kira-kira gitulah tentang Git. Oke, langsung aja. Oke, jadi ini adalah tampilan dari GitHub sendiri. Pertama kalian bisa ngeliat di sini untuk recent repositories, di mana kalian terakhir kali ngakses repository kalian, entah dari Git, dari Git push, pull, commit segala macam ada di sini. Recentnya di sini activity apa yang kalian lakuin terakhir. Terus di sini adalah aktivitas orang-orang yang kalian follow. Misalnya dia lagi ngapain nih, misalnya nge-following atau dia ngerilis sebuah project atau enggak dia mungkin membuat repository-nya menjadi publik yang tadinya private, terus segala macam. Pokoknya tentang kayak kalau kita main di Instagram atau Facebook tuh kayak ada notifikasi gitu, kayak orangnya lagi ngapain gitu sih, kira-kira gitulah. Jadi juga for you juga ini masih beta, masih baru. Gimana di sini adalah home menu, di sini pencarian repository. Misalnya kalian mau nyari, misalnya Kotlin misalnya JetBrains Kotlin, project-project berbau Kotlin lah pokoknya. Di sini kalian bisa ngeliat, di sini ada repository-nya banyak banget. Repository dari kode programnya ada apa aja. Di sini ada kode programnya yang menggunakan bahasa Kotlin atau yang atau enggak, bukan itu sih, bukan bahasa, maksudnya kayak kata-kata yang disebutin kayak nama Kotlin gitu, atau enggak commit-commitnya biasanya orang-orang yang mengcommit sebuah project atau enggak isu atau masalah-masalah dan segala macam secara discussion, package, marketplace, topik, wiki, sama user. Di sini banyak banget dan dapat saran beberapa bahasa Kotlin, Java, JavaScript segala macam ini gitulah. Jadi di sini ada pull request di mana kita bisa notifikasi kalau ada orang yang ada orang ini orang apa sih, orang kolaborasi dengan proyek kita. Misalnya kita punya aplikasi input data, terus ada orang pengen ngembangin proyek kita, terus dia ya gitu lah pokoknya lah, nanti pull request, nanti intinya gini, intinya lu punya uh, misalnya lu punya punya aplikasi nih, di aplikasi terus tadi dimasukin GitHub. Aplikasi itu input data.
terus gue dateng, gue ngimprovisasi aplikasi tersebut, misalnya pengen tambahin validasi data. Nah, nanti, gue nanti bisa ngasih pull request buat, si pemilik project tersebut, lu, buat ngeverifikasi, buat masukin, kode program yang gue tulis ke dalam, kode program lu yang bakal lu kembangin gitu sih, intinya kolaborasi gitulah. Di sini ada isu di mana kayak misalnya ada orang pakai aplikasi lu nih, bukan aplikasi sih, pakai project atau pakai library lu. Kayak misalnya library itu kayak misalnya kayak plugin atau apa gitu, sorry nih, biasa gangguan teknis. Jadi itu tuh kayak gitu ibaratkan tuh kayak, misalnya lu ada aplikasi nih, terus orang make dan ternyata aplikasi lu bermasalah. Nah, itu isu itu dipakai buat kayak ngasih warning atau peringatan kayak, "Ini programnya error nih, bisa tolong dibenerin nggak?" Gitu. Atau enggak mungkin ada user ngasih saran, feedback, atau segala macam, atau diskusi sih biasanya di isu juga bisa. Marketplace, lu kayak mencari-cari sebuah, API manajemen, chat, segala macam, deploy IDE, dan segala macam lah intinya, kayak plugin-plugin di dalam GitHub. Terus explore sendiri lu mungkin kayak misalnya explore itu mungkin di sini muncul kayak, lu nge-follow topik Android sama iOS. Di sini nanti muncul-muncul kayak ada orang yang membuat sebuah kode program atau project yang berrelevan dengan yang lu ikutin topiknya, itu sih kira-kira seperti itu. Oke, di sini ada notifikasi, di sini ada tombol, lu pengen tombol add buat nambah repository, import, QGIS, organization, atau new project. Di sini seperti biasa ada beberapa ya itulah, ada profil lu. Di sini profil lu muncul di sini. Di sini cara ngepin, lu bisa ngedit. Di sini hijau-hijau buat ngelihat seberapa aktifnya atau mungkin kontribusi lu dalam sehari itu apa. Jadi semakin banyak, semakin hijau, semakin kurang, semakin gelap gitu sih intinya. Di sini ada create, bukan history ya, tapi kayak apa sih? Kayak lu habis ngapain aja terakhir gitu, kayak kontribusi aktivitas lu ngapain aja gitu di GitHub. Di sini informasi GitHub lu, di sini achievement mungkin kalau ada ya. Kalau gue mungkin ada, mungkin tiap orang beda-beda. Terus di sini ada highlight, di sini ada ya kalau mau ngelamar kerja via GitHub berarti lu bisa developer program member atau ada pro juga. Pro ini masa GitHub Pro. Di sini organization yang lu jalanin atau lu ikutin atau lu masuk, yang lu masuk. Di sini tahun-tahun lu nge-git dari tahun berapa aja di recap sama dia. Di sini ada repository, data-data repository yang pernah lu masukin ke GitHub. Bentar. Nge-lag nih. Di sini ada repository yang lu bikin di GitHub. Dan di sini project, package, di sini ada star. Star ini kayak lu kayak ngefavoritin sesuatu gitu. Misalnya ada project bagus nih, bisa lu implementasi atau enggak bisa lu kembangin, jadi lu bisa start atau enggak lu pelajari. Misalnya kayak gue contoh ada dasar pemrograman Golang, kayaknya menarik nih, jadi gue start, gue favoritin biar bisa muncul lagi, nggak hilang. Di sini ada project, jadi kalau misalnya lu pengen jadiin program lu ya project itu, lalu bikin project. Gue belum pernah pakai ini sih seumur umur, sama package belum pernah. Oke, di sini juga sama udah ya. Di sini ada settings. Jadi pas kalian bikin GitHub, pastiin kalian ngisi semuanya secara lengkap. Terus kalian isi sini, isi segala macam lah pokoknya. Dan dan jangan lupa kalian aktifin juga apa sih namanya itu, keamanan ganda gitu buat jaga-jaga aja sih. Selain ada GitHub, ada apa aja sih? Ada GitHub tuh ada GitLab ya? Ada GitLab, terus banyak lah pokoknya lah. Tapi emang sebenarnya lebih ya ada GitHub, ada apa sih gue satu lagi tuh yang atasian tuh
Bitbucket, Bitbucket, ada Bitbucket, banyak banget lah pokoknya lah. Ya beda-beda, Bitbucket, ada GitHub, ada GitLab, banyak banget lah pokoknya lah. .com, .com, ya pokoknya macam-macam lah, banyak lah pokoknya lah tentang Git ini gitu. Ini gue jarang banget sih, jarang banget pakai GitLab. Gue lebih prefer pakai GitHub sih, udah terbiasa. Di sini juga sama, ada Bitbucket segala macam, tapi gue biasanya make GitHub sih. Tapi ada juga project yang pakai Bitbucket. Jadi antara GitHub sama Bitbucket. Mungkin itu aja sih tentang introduction GitHub dan Git. Jadi gitu intinya. Jadi ketika lu punya project, lu bisa kolaborasi, bisa taruh di GitHub. Jadi ketika project lu masuk GitHub, lu bisa ngerjain kode itu mungkin dari remote. Misalnya kayak contoh, gue sama lu kerja bareng, project gue masukin GitHub, terus lu bisa kolaborasi atau enggak lu bisa ngerjain kode program itu tanpa harus pakai komputer gue di sini, itu sih intinya. Atau enggak mungkin ngamainin sebuah kode program, atau enggak lu buat sebuah kode program atau project yang bisa bikin orang mudah dalam pengembangan aplikasi dan segala macam. Oke, banyak dah, lu bisa searching di Google atau gimana. Mungkin itu aja sih. Oh, atau lu bisa belajar GitHub dari decoding.com. Dari decoding lu bisa belajar, nama daftar kelasnya tuh Git. Lu ketika ini, nah ini nih, belajar dasar Git dengan GitHub. Lu bisa belajar dari sini gratis. Lu bisa belajar ya gitu sih, ini sih. Nah, mungkin itu aja sih untuk hari ini. Makasih, dan kalau ada apa-apa bisa tanyain lagi. Yo, iya men.